Dengan semakin bergeliat dan semaraknya sepak bola di tingkat amatir dan semakin banyaknya pertandingan-pertandingan baik persahabatan maupun liga-liga tingkat amatir dilaksanakan, maka semakin banyak pula wasit-wasit yang dibutuhkan untuk memimpin pertandingan-pertandingan ini. Dan ini tentunya menjadi berkah khusus bagi wasit-wasit pemula yang baru mendapatkan lisensi tingkat dasar tersebut. Maka keberadaan wasit-wasit ini bukan tanpa tantangan, tetapi ada berbagai hal seperti jadwal kerja yang bentrok dengan jadwal memimpin, hingga risiko dikeroyok oleh pemain-pemain maupun ofisial pertandingan. Lalu bagaimana suka duka yang dilewati oleh para wasit-wasit amatir ini? Salah seorang wasit yang bergelut di level sepak bola amatir adalah Muhammad Syahrul Romdoni. Ia mulai berkecimpung di sepak bola amatir sejak tahun 2013. Pada 2016, ia mulai memimpin pertandingan. Namun baru pada 2020, ia mengikuti kursus lisensi wasit C3, lisensi wasit tingkat dasar yang digelar PSSI. Dengan semakin seringnya pertandingan-pertandingan fun football digelar, atau turnamen-turnamen tingkat amatir, pria yang akrab disapa Doni ini kebanjiran tawaran memimpin pertandingan. Bayaran yang ia terima pun cukup membantu ekonomi keluarga. Kalau bisa dibilang seberapa besar, alhamdulillah, masya Allah, untuk menghidupi keluarga saat ini ya cukup sangat-sangat lumayan lah. Salah satu penyelenggara liga amatir yang menggunakan jasa Doni mengakui wasit-wasit berlisensi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pertandingan. Ya, pesan dan kesannya dari saya adalah terus menjaga SOP-nya mereka, karena kan dari setiap lisensi itu pasti ada namanya SOP-nya mereka. Itu saya sangat amat ditekankan sih itunya, karena itu dia untuk menjaga kualitas SOP perlu benar dijalankan. Walaupun bertajuk fun football, pertandingan-pertandingan di tingkat amatir sering kali bertensi tinggi. Doni cukup kenyang terjebak dalam pertandingan yang diwarnai keributan. Kondisi ini sebenarnya cukup riskan bagi keselamatan dirinya, mengingat pertandingan-pertandingan di tingkat amatir kerap digelar tanpa pengamanan yang mumpuni. Oh iya, bukan sering ya, beberapa kali udah ngalamin sih. Itu balik lagi, memang kejadian-kejadian berantem itu juga sebenarnya bisa dipengaruhi juga faktor wasit atau faktor pemain yang emang tidak bisa dengan baik lah main bolanya. Jadi wasit ya harus wajib menengahi lah. Banyak terlibat kok. Jadi wasit nggak mungkin langsung meninggalkan permainan ketika ada keributan. Pasti kita rangkul bareng-bareng. Selain tindak kekerasan di lapangan, Doni juga harus pandai membagi waktu dalam menjalankan peran sebagai wasit dan pekerjaan tetapnya sebagai sales sebuah perusahaan consumer goods. Meski kerap harus merelakan waktu liburnya, ia mengaku sudah kadung jatuh cinta memimpin pertandingan sebagai wasit. Harapan kedepannya pengennya sih tetap pengen jadi wasit ya. Kalau bisa pengen jadi yang benar-benar profesional gitu. Mungkin di wawancara ini mungkin nanti teman-teman kerjaan lihat nggak apa-apa. Mereka udah tahu kok. Gue mungkin lebih ke wasit. Cuman jadi harapannya pengen jadi wasit profesional yang utuh gitu. Meski terbilang sangat sedikit, ada kaum hawa yang turut berkecimpung di dunia perwasitan seperti Nilam Gita Cahyadiani. Ia telah mengantongi lisensi C1 yang memungkinkannya memimpin laga-laga tingkat nasional. Namun Nilam masih kerap memimpin pertandingan-pertandingan amatir. Ia merasa wasit perempuan masih kerap dipandang sebelah mata. Kesulitan di wasit perempuan itu sebenarnya di kepercayaannya aja sih. Kepercayaan sama kesempatan yang sulit didapetin sama sama wasit perempuan ini, karena sebenarnya kita latihannya sama, porsinya sama, cuman ya balik lagi kesempatan untuk wasit perempuannya aja yang sangat minim gitu. Kita pelajarannya juga sama, belajar laws the game juga, latihannya juga sama, larinya juga sama, cuman ya kesempatannya aja sama kepercayaannya yang benar-benar kurang untuk wasit perempuan gitu. Hal ini pun diamini Soeharto, mantan wasit yang kini menjadi asesor referee PSSI. Ia mengakui
wasit perempuan memiliki keunggulan yang unik. Ya, cukup bagus, tapi banyak aspek-aspek yang harus ditingkatkan. Ciri khas daripada seorang perempuan kalau jadi wasit itu, dia sisi keibuannya agak menonjol ya. Jadi sisi keadilan dalam memimpin. Resiko yang dihadapi Nilam pun sama, terjebak dalam keributan yang melibatkan pemain, ofisial, atau penonton. Ia bahkan pernah menjadi korban lemparan penonton yang emosi. Pernah juga sampai didorong-dorong, pernah. Cuman kalau kena pukul sih enggak, cuman sampai didorong-dorong aja. Keberadaan wasit-wasit berlisensi tentu penting untuk meningkatkan mutu pertandingan di tingkat amatir. Akan tetapi, hal ini juga harus dibarengi kedewasaan sikap para pemain, ofisial, hingga penonton agar tercipta ekosistem sepak bola yang positif. Tim Liputan, CNN Indonesia.